Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Ribuan warga di Kecamatan Jenuh, Tuban mengungsi akibat bocornya tangki Pertamina. Polwan Polres Mojokerto Kota yang membakar suaminya hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Sepekan jelang Idul Adha, jasa salon sapi di Blitar laris manis diserbu pelanggan. Saudara, pasca bocornya tangki Pertamina di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Senin siang 2.000 warga mengungsi di zona aman. Pertamina masih mengecek serta memastikan kebocoran dan menangani masyarakat sekitar yang terdampak. Pasca kejadian kebocoran tangki fuel terminal Tuban PT Pertamina yang berada di Desa Tasik-Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, ribuan warga yang semula berada di tepi jalan raya kini sudah mulai memasuki tenda-tenda pengungsian yang didirikan oleh BPBD serta stakeholder. Warga terdampak dicek kesehatannya di tenda pengungsi serta memastikan rumah mereka bersih dari sisa-sisa uap. Pihak Pertamina saat ini juga melakukan investigasi guna memastikan awal mula kebocoran tangki dan melakukan penanganan warga terdampak. Untuk yang pertama untuk recovery di terminal sehingga terminal ini sudah dapat kita operasionalkan kembali ya sehingga distribusi tidak terganggu. Kemudian juga kita fokus juga untuk penanganan warga yang terdampak. Sementara itu, Sudarmaji Kalaksa BPBD Tuban menyampaikan kebocoran gas Pertamax ini sudah teratasi. Untuk semua warga yang terdampak ini sudah mengungsi atau mengevakuasikan dirinya ke 3 titik zona aman. Sebanyak 2.000 warga mengungsi. 3 titik tersebut berada di lapangan Brangkal, Desa Tasik-Harjo sekitar 1.500 warga. Kemudian di Sumur Geneng 300 warga serta di Remen dan Wadung 200 warga. Nah, semua warga yang merasa terdampak ini sekarang sudah mengungsi. Ya, pengungsiannya ada di tiga tempat. Pertama di Brangkal ini sekitar 1.500-an orang di sini. Kemudian ada yang mengungsi di Sumur Geneng ada sekitar 300. Kemudian di Remen sekitar 100 dan di Wadung sekitar 100 juga. Warga diperbolehkan kembali ke rumahnya jika sudah tidak ada bau di desa atau permukiman. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tiang pancang di Jembatan Brawijaya Kota Kediri terbakar. Titik api berasal dari tiang pancang atas yang terbuat dari aluminium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik ditambah pengaruh cuaca panas. Tiang pancang di Jembatan Brawijaya Kota Kediri terbakar Senin pagi. Api berkobar di tiang pancang sisi utara jembatan tersebut di tengah hiruk pikuk lalu lintas warga. Petugas damkar Kota Kediri langsung berupaya memadamkan api dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Titik api berasal dari tiang pancang atas yang terbuat dari bahan aluminium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting aliran listrik ditambah pengaruh cuaca panas. Ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi ornamen-ornamen listrik yang ada di bawah, akhirnya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Titik bekas kebakaran diberi garis polisi oleh petugas. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Pemirsa, diduga akibat korsleting mesin blower, sebuah pabrik pengolahan kayu di Lumajang terbakar. Banyaknya tumpukan sampah dan kayu membuat api cepat berkobar sehingga menyulitkan pemadaman. Kobaran api menyebabkan ratusan karyawan pabrik pengolahan kayu di Desa Grobokan, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang menyelamatkan diri keluar pabrik. Kebakaran bermula saat karyawan pengeringan kayu olahan di sekitar mesin blower tiba-tiba melihat percikan api. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pemadaman dilakukan 2 armada mobil PMK dibantu karyawan dan polisi.
Mereka berjibaku agar api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman. Informasi awal untuk mesin itu sudah ada gejala-gejala ada percikan api. Namun dari petugas itu berusaha untuk dipadamkan. Kemudian api tersebut menjalar ke sampah pembakaran. Ada korban? Sementara tidak ada korban. Dampaknya apa saja? Gimana? Dampaknya apa saja? Dampaknya yang terbakar untuk sampah-sampah yang sebagai bahan bakarnya. Pemadaman kita melalui dengan beberapa tahapan karena yang terbakar itu sampah dari limbah kayu, jadi harus dengan beberapa tahapan. Selain sampah Pak, ada mesin juga kan yang terbakar tadi? Ada penyebab pemula adalah tabung oli yang menurut keterangan karyawan dan kaca bocor, sehingga ini yang panas mengeluarkan api. Setelah lebih dari 5 jam, api berhasil dijinakan, meski tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Namun, akibat kebakaran ini, pihak perusahaan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Poluan Polres Mojokerto Kota yang membakar suaminya hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.